Saya bukan menghakimi. Ya, makanya baca kitab suci. Tuhanmu berapa? Siapa namanya? Yahweh penyelamat, gitu kan? Yahweh datang di bumi ini untuk menyelamatkan saya dengan saudara-saudara. Ya, makanya bernama Yasua, Yahweh penyelamat. Tidak ada nama lain, saudara. Biarkan mereka di sana berkelahi. Ya, kedua agama ini biarkan saja. Marilah kita ini hidup di bumi ini, ya, selama masih ada nafas kehidupan ini, bacalah kitab suci ini dan Kejadian sampai Wahyu. Itu yang menyelamatkan, bukan dari mimbar. Kalau sekarang dari mimbar ini melawan Tuhan, terang-terang melawan, saudara. Mereka melawan, mereka menginjak namanya Tauratnya, saudara, ya. Yang menginjak ini orang biasa atau yang punya titel? Halo, ya, yang punya titel, saudara. Ingat baik-baik, ya. Yeremia itu ada pengikutnya nggak? Yeremia itu keturunan orang biasa nggak? Halo, ya. Dia keturunan apa? Imam besar. Siapa bapaknya? Hilkia, saudara. Jadi namanya Yeremia ini, bapaknya itu namanya imam besar, saudara. Ini anaknya imam besar. Coba bayangkan saja, Yeremia itu tidak ada pengikutnya, saudara. Ya. Dapat siksaan nggak dia? Ya. Ini sampai dia buang-buang di dalam sumur, saudara. Dibuang, dibunuh, dikejar-kejar, saudara. Dihajar itu, saudara. Coba bayangkan saja. Sekelas namanya Yeremia itu, saudara, tidak ada pengikutnya. Akhirnya apa? Omongannya dia terbukti nggak? Ya? Omongannya dia terbukti, saudara. Ya? Memperingatkan bangsa ini supaya namanya kembali ke Taurat, tapi mereka mengabaikan. Akhirnya apa? Dibuang nggak bangsa Israel? Dibuang berapa tahun? 70 tahun. Ada di mana? Yerusalem hancur nggak? Hancur berantakan, saudara. Ya. Yang dibikin oleh Salomo sekarang, saudara, ya, yang dibikin yang dari emas, akhirnya hancurkan, saudara, sampai hancuran sudah kagak ada lagi deh. Yang begitu megahnya tadi dibikin oleh Salomo ini, akhirnya habislah ini kan begitu. Akibat tidak mau diajar, tidak mau kembali yang benar, saudara, ya. Akibatnya kan begitu, ya. Sudah diperingatkan berulang-ulang kali, tapi tidak mau. Supaya mereka baca kitab suci itu, baca namanya Taurat itu, tidak mau, saudara, ya. Coba kalau kita baca lagi sana 2 Raja-Raja 22 ayat 13, apa di sana? 2 Raja-Raja 22 ayat 13. Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yahuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Yahweh yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Tidak berbuat tepat sesuai namanya tertulis. Sekarang yang Tuhan tuntut itu bikin buku-buku atau sesuai tertulis? Halo? Ya? Dia tidak buku, dia tidak butuh itu lu bikin Talmud, tidak butuh itu. Dia sudah tahu kalau sudah seperti itu manusia makin kablinya, saudara, ya. Dia tidak akan nuntut sama lo bikin namanya buku bapak gerejanya yang begitu tebal itu, saudara, ya. Makanya dia bikin namanya tadi kitab suci ini, ya. Simple sebenarnya. Tidak sulit, gak ada yang sulit, ya. Pelajari saja, ikuti saja apa yang diberi. Misalnya disuruh, ya kamu kalau mingguan itu sudah lihat, kamu ikutin sahabat saja, ya. Kamu ibadah sahabat saja, kan begitu. Jangan dirubah ini sahabat. Kalau engkau rubah sahabat, ada hukumannya. Merubah sahabat itu hukuman mati atau hukuman penjara? Hukuman mati, saudara, ya. Namanya Pesak itu, kalau melanggar namanya hukum Pesak itu mati nggak?
Mati saudara, sangat mati. Coba mereka pelintir-pelintir sekarang ini kan, coba ini yang mempelintir ini orang biasa atau yang punya titel? Yang punya titel saudara. Supaya engkau memiliki pengetahuan itu harus engkau baca. Makanya di Roma 10 ayat 17 bilang apa? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Hamasiah. Jadi kalau iman timbul itu, iman itu apa? Ya. Jadi iman itu percaya. Supaya engkau memiliki iman yang benar, makanya bacalah namanya kitab suci. Supaya kan engkau mengatakan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia, itu baca kitab suci. Karena ada benang merahnya, ada mata rantainya. Jadi sebelum jadi manusia itu sudah dinubuatkan. Jadi sebelum Yahweh ini jadi manusia sudah dinubuatkan oleh namanya kitabnya siapa? Mose dan kitab para nabi saudara, ya. Jadi saya ini sudah dinubuatkan katanya, kan begitu kan? Ya. Bagaimana kau mengenal namanya Tuhan yang benar dengan baik tadi itu kalau engkau tidak pernah membaca ini? Ya, ya, mau baca satu pasal saja pun sudah setengah mati, sudah ngantuk kan begitu kan? Ingat baik-baik ya kan begitu kan? Ya. Karena memang sudah dinubuatkan dinubuatkan di mana? Yesaya 29 kalau engkau baca, coba baca Yesaya 29 ayat 10 sampai ayat 11 sampai 13. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Seperintah manusia yang dihafalkan itu tadi, lu cari guru-guru itu menyenangkan telingamu, sedangkan kau tidak pernah membaca kitab suci ini, ya kan? Coba kalau kau jadi orang netral aja dulu kan awal-awal, kalau kau mau betul-betul mengenal kebenaran itu, ambillah keputusan itu, lu netral dululah seolah-olah engkau ini tidak percaya Tuhan gitu aja. Bacalah saja, pasti Tuhan akan memberikan kau pemahaman itu. Tapi kalau kau baca namanya kitab suci itu, kau jadi orang Kristen, lu tambah masuk, ya, tambah masuk aja. Karena yang ada di dalammu itu lebih suka tadi perintah manusia tadi minggumu daripada namanya sabatnya. Ya. Dia lebih namanya di dalam itu yang bergelora tadi lebih suka namanya Natal daripada namanya pondok daunnya. Ya, pasti seperti itu. Tapi kalau engkau rendahkan hatimu ya, kau rendahkan hatimu tadi yang seperti Rasul Saul tadi kalau kita baca Kolose tadi itu kan begitu, ya, rendahkan hatinya tadi, ini yang sok-sokan ini yang nafsu tadi itu, ya, rendahkan hati baca, pasti akan diberikan, pasti akan disingkapkan. Tapi kalau engkau ini pegang namanya tadi Talmudmu maupun namanya kitab bapak gerejamu, itu tadi sudah dikunci. Halo, ya, termaterai sekalipun dibaca tetap namanya termaterai saudara. Siapa yang dikatakan itu? Halo. Yesaya itu ditujukan kepada siapa? Kepada siapa yang ditujukan itu namanya tulisan Yeremia tadi itu? Apa Yesaya tadi tujukan kepada bangsa siapa? Kepada bangsa Israel ini saudara. Ya. Bukan bicara dengan di luar bangsa Israel, dia tidak pernah bicara namanya luar Israel. Makanya kitab suci di dalam itu dia tidak mengecam-ngecam di luar, dia nggak berurusan di luar. Lu jukir balik ke lu agama dia tidak urusan itu. Ya, tidak ajarkan kita juga suruh mujat namanya sembahan yang lain, dia tidak butuh itu. Dia tidak bicara itu. Dia bicara kepada namanya orang Israel saudara. Ya, akhirnya apa? Benar nggak? Termeterai nggak namanya Taurat tadi? Termeterai kan? Gitu? Ya. Zaman Yesaya ini kalau kau baca ini saudara, ya. Dari mana ini? Dari raja ke raja sampai terakhir dia Yesaya ini siapa raja? Hizkia saudara, ya. Hizkia itu raja benar.
raja benar loh saudara, ya. Tapi tetap saja bangsa ini tegak tengkuk. Makanya kalau kau baca tadi itu 2 Raja-Raja 22 ayat 13 itu zaman raja siapa? Yosia gitu. Zamannya juga Yeremia. Karena zaman namanya Yosia itu ada namanya imam besar bernama siapa? Hilki. Ini imam besar punya anak namanya Yeremia. Coba kan Yeremia bermati-matian ini kan supaya kalian bawa Taurat ini kan. Coba kan waktu dibaca tadi kan begitu marahnya Tuhan, ya. Karena mereka meninggalkan Taurat ini tidak tepat lagi sesuai namanya tertulis, saudara. Marah betul-betul pada waktu itu, saudara. Coba melunakkan hatinya. Bagaimana Yosia ini kan dia kembalikan yang benar, ya, seperti namanya Pesak tadi ini yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun tadi itu, ya, semua perayaan Yosia kembalikan yang benar. Tapi apa yang terjadi di sana, ya? Karena ulah namanya siapa tadi anak daripada Hizkiel tadi ini bernama Manase mengorbankan anaknya. Yang tadi mestinya patung-patung tadi yang sudah dirobohkan oleh bapaknya, ya, Hizkiel tadi patung-patung semua dirobohkan semua, termasuk juga di utara robohkan. Akhirnya zaman Manase ini di patung Aserah maupun Baal didirikanlah lagi, termasuk juga anaknya Manase dikorbankan. Dan situ tidak ada pengampunan lagi. Akhirnya tetap namanya Yehuda dibuang, saudara, ya. Nah, pada waktu Yeremia itu berusaha mati-matian deh, benar-benar kembalilah kepada Taurat ini. Tolong betul-betul kau kembali kepada Taurat. Jangan kau ikutin ini pengajar-pengajar sesat ini, nabi-nabi sesat ini, nabi-nabi palsu ini, imam-imam palsu ini kan. Jangan sampai kamu mendengarkan. Kembalilah kepada Taurat. Tapi mereka mengabaikan. Kenapa seperti itu? Karena tidak punya pengetahuan. Bagaimana lu punya pengetahuan kalau engkau tidak pernah baca? Kata Pemazmur 1 sana, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Kan begitu, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kata Daud bilang kan, Taurat itu lebih dari segala lebih daripada emas murni apapun, itu lebih manis lagi dari madu, saudara. Coba, lebih manis dari madu. Taurat itu lebih dari segala-galanya. Kita lihat Daud. Akhirnya Daud itu luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Karena Taurat itu adalah segala-galanya. Namanya kalau berhadapan dengan Tuhan, Daud ini benar-benar tekuk lutut, saudara. Pokoknya berurusan yang di atas, dia tidak banyak ngomong. Dia tahu benar-benar ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sekarang ini yang di mimbar, dengan dasinya, dengan jasnya, begitu pongannya di mimbar ini, mereka adatkan yang tidak benar, membunuh orang, ya. Sudah dari generasi ke generasi ini mereka membunuh sampai saat ini, ya. Makanya saya bilang ada 2 ini agama di bumi ini berkelahi. Satu bilang saya paling benar. Bagaimana ini Kristen ini lu mengaku di sana, ya. Kan begitu, tidak ada sambungnya. Maka saya bilang nama-nama ini dulu kan sudah dari awal kan, siapa yang terjemahkan lembaga buku ini? Yang terjemahkan dulu kan seorang Muslim bernama Abdul Musi, saudara, ya. Ini adalah yang terjemahkan kitab suci ini kan orang Muslim, ya. Juru tulisnya namanya siapa? Stanford Raffles. Stanford Raffles ini kan dari namanya, jadi Stanford Raffles ini kan dari namanya Inggris. Misionaris Inggris itu ada di Indonesia, punya juru tulis namanya Abdul Musi, saudara. Inilah yang terjemahkan namanya kitab suci ini. Waktu dia terjemahkan kitab suci sekarang dia kesulitan. Karena nama-nama Yahweh ini kan orang Israel kan sudah mereka ganti bernama Adonai atau Hasem. Akhirnya apa? Dia ambillah saja yang dia sembah di sana. Akhirnya ada kata Allah di dalamnya. Ada Musa, ada namanya Harun. Tidak pernah ada tulisan yang di sana aslinya. Itu nggak pernah ada. Musa ada namanya siapa? Mose. Ada namanya Aharon. Namanya Daud. Itu loh kan begitu. Itu nama-nama aslinya. Ya loh. Gitu loh. Itulah yang terjadi. Karena dulu itu orang belum ada yang memiliki
pengetahuan waktu kitab suci masuk, dan inilah yang dipiara sampai sekarang ini. Akhirnya kedua agama ini ribut, ya toh? Siapa yang paling salah sekarang ini? Apakah mengerti muslim? Oh, saya tidak, saudara. Ya, coba kalau dari dulu, saudaraku muslim, Anda beda, karena mereka muslim sendiri pun juga mereka ngaku tidak sama yang kami sembah. Ya, ini sudah jelas-jelas mereka tidak mau. Ya, mereka memaksakan terus namanya Kristen ini. Ya, ributkan masalah Yesus dengan namanya Isa. Coba, ini isi namanya Al-Quran, di dalam baca yang benar. Ya, isi dalam Al-Quran, ibunya namanya Isa ini bernamanya Miriam. Miriam itu saudaranya namanya Musa dan Harun. Bagaimana si Kristen ini begitu nafsunya? Lalu dia tidak akan merubah namanya muslim ini, dia tidak pernah akan merubah bahwa namanya Isa itu adalah nabi. Dia tidak pernah akan ikutin aluran lo, karena lo juga yang gak mau. Coba kalau bilang oke lah, kita sepakat bahwa Anda beda, kami beda, clear, tidak akan ribut. Makanya saya bilang tahun 2000 itu yang disembah namanya Abraham, Ishak dan Yakub, ini yang disembah makanya itu beda. Tapi apakah orang mau dengar itu? Tidak ada. Kenapa tidak dengar? Karena lebih suka namanya perintah manusia. Ya, itulah perintah manusia. Makanya lebih suka bangsa ini perintah manusia daripada perintah. Sehingga apa? Pada waktu namanya baca kitab suci ini tidak ada pemahamannya, saudara. Itulah yang terjadi, saudara, sampai saat ini. Ya, dong? Kita baca lagi, coba Amsal 9 ayat 9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ya kan? Kalau kita mau ajar orang namanya orang benar itu, ya kan? Makanya dia akan ikut. Coba kalau kau namanya orang bodoh, ya, orang dungu. Jangan sekali-sekali orang dungu itu jawab dengan kedunguannya, ya. Masa bilang di mimbar itu banyak yang dungu, sampai sekarang dungunya dungu. Ini orang dungu, lu mau ngomong pakai pasal pun dia tidak akan mau. Ya. Kata apa? Amsal 27 ayat 22 apa bunyinya? Halo? Amsal 27 ayat 22 apa bunyinya? Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Coba bayangkan orang bodoh itu lu taruh dalam lesung, campur dengan padi atau gandum, lu tumbuk juga sama dia, tetap namanya bodoh, saudara. Ya, sekalipun nanti isi kitab suci dengan perkataannya bertentangan, tetap mereka melakukan, saudara. Mengajari orang yang tidak benar. Coba sekarang kan begitu, semua kan ini antara agama dua ini kan tukar-tukaran, ya, tukar-tukaran, saudara. Ya, satu mengakunya sendiri, wah saya baptis sekian orang, juga satu lagi, wah sudah banyak, makna ada namanya mualaf senter, saudara. Ini fakta loh sekarang ini. Ya, makanya kalau engkau tidak baca dengan benar, pasti engkau akan terbawa arus nanti. Oleh karena itu kau baca dengan benar dan baik supaya engkau memiliki pengetahuan akan kebenaran. Ya, kebenaran itu memiliki namanya kekuatan. Ya, kekuatan. Makanya sekalipun ada yang segala macam, karena engkau memiliki kekuatan tadi, maka engkau tidak akan terbawa arus. Baca. Ya, Yeremia 9 ayat 23-24. Coba baca ini kalau kita baca ini, makanya banyak sekali orang-orang yang tidak mau sekarang itu ya seperti itulah. Baca Amsal 30 ayat 1 sampai 3. Perkataan Agur ben Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah ya Tuhan, aku berlelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat mengenal yang Maha Kudus. Coba kan, ya. Tuhan tidak mau. Kita harus punya pemahaman, harus kita punya pengertian yang benar, saudara. Kalau engkau tidak punya pengertian tadi, makanya mati, saudara. Mati saja, kan begitu, ya. Mati, kan gitu. Sia-sialah itu. Lu hidup di bumi ini.
Betul, mungkin lu kaya raya, lu banyak segala-galanya, lu nggak ada kekurangan di bumi. Tapi engkau binasa, kata Firman. Buat apa ini lu miliki seluruh dunia, tapi lu mati? Kenapa seperti itu? Karena tidak punya pengetahuan, saudara. Kenapa tidak punya pengetahuan? Karena tidak pernah kau mau namanya baca kitab suci, kan begitu. Ya? Terus yang dikehendaki Tuhan itu apa? Kan begitu. Yang dikehendaki Tuhan itu kalau kita memiliki pengetahuan dan mengenal namanya Tuhan. Baca. Ini terakhir Yeremia 9 ayatnya 23 dan 24. Beginilah firman Yahweh, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu disukai, beginilah firman Yahweh. Yang disukai apa? Halo? Yang disukai Tuhan itu apa? Memahami akan kebenaran tadi, memahami Taurat yang benar, dan mengenal namanya mengenal Tuhan yang dimaksud itu siapa? Bahwa Yahweh lah yang datang di bumi ini menyamar jadi manusia dan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Itulah iman kita, tidak ada yang lain. Kan gitu. Yang disukai tadi punya pengetahuan yang benar dan mengenal namanya Tuhan. Ini kan juga kan diulangi 1 Korintus 1 ayatnya 31 kan sudah. Kan diulangi 1 Korintus 1 ayatnya 31. Dibaca. Karena itu seperti yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya kan? Kalau kita baca selanjutnya tadi itu namanya Yeremia 9 ayatnya 23, 24, saudara. Jadi ajarannya tadi pun juga ditulis lagi di Korintus sana, yang menulis adalah siapa? Rasul Saul, saudara. Yang disukai Tuhan itu punya pemahaman akan kebenaran dan mengenal Tuhan yang benar, saudara. Itu yang disukai. Gitu? Makanya kalau kita baca satu lagi ayat ini, baca di 1 Tawarik mungkin 40 tadi hampir sama juga tadi yang saya bacakan ini. Saya lupa tadi saya tulis, intinya sama yang katakan oleh Yeremia gitu. Jadi Yeremia menulis, ya, mending engkau ini memiliki pengetahuan daripada namanya apa? Korban, ya. Memiliki pengetahuan daripada meningkan mengenal namanya kebenaran daripada namanya korban. Makanya Hosea bilang kan, makin banyak bangsa ini makin berdosa gitu loh kan. Binasalah bangsa yang tidak mengenal namanya binasalah bangsa ini yang tidak mengenal namanya Tuhan. Kalau kau baca Hosea 4 ayatnya 6 kan begitu. Binasalah apa? Bangsa yang tidak mengenal. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkau yang menolak kenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Coba bayangkan aja, binasalah bangsa ini karena tidak mengenalku lagi, saudara. Dan disukai Tuhan itu mengenal Tuhan yang benar, yang baik, bahwa Dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi. Tuhan kita adalah Esa. Mari kita tutup.